ngambilin kameramen, terus editor dulu mah dah. Kita bikin video juga minjem kamera, laptop orang kita pinjem. Tapi yang penting mah tidak mencuri. Ya betul Lebar. betul betul. Karena kalau misalnya EJ-piece yang keren-kerenan, orang lain menolak. Ah, kamu mah cocoknya lucu Jadi gitu. ibu-ibu gitu Ya cocok makanya namanya. kita kerennya teh di ke EJ-piece yang lainnya. Jadi EJ-piece tuh pas mandi lumpur, kita juga nyobain live mandi lumpur tapi di jacuzzi hotel. Hai. Hai, kembali bersama saya Hira SKV dari Hirarki Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial banget, Mas Bagus dari EJ-piece Entertainment. Halo, what's up? Kenapa gayanya gini? Ya, Dah, aku mah biasanya ngelihatnya pakai gamis yang pakai kerudung. karena tadi kesininya naik motor. Oh, tuh bisa pakai gamis. Susah, agak ribet masa naik motor disingsatin gitu. Janganlah. Isi Nah, ditilang. teman-teman mungkin ada sebagian yang mungkin udah sering ya melihat penampakannya Mas Bagus di EJ-piece Entertainment sebagai ibu-ibu rempong gitu. Iya, jadi ibu-ibu banyak sih sebenarnya, jadi ibu-ibu, jadi bocil, jadi gadis, bapak-bapak PNS, jadi kura-kura juga pernah. Jadi kura-kura tuh jadi kumaha. Jadi ninja turtle. Wah, banyak luar biasa. Bisa semua. Untuk teman-teman yang belum pernah melihat, silakan langsung follow EJ-piece Entertainment dan langsung bisa ketawa-ketawa deh, langsung ngelihat konten-kontennya. Ampun. Bener. Itu gimana coba Mas Bagus cerita heula lah. Awal muasalna teh kumaha eta teh? Jadi dulu tuh pas di 2019, zaman saya kan masih sekolah. Dulu tuh diajak sama namanya Kak Ejong, dia tuh pelatih kabaret aku. Asalnya tuh kita ikutan lomba-lomba. Lomba apa nih? Misalnya kayak Abnormal bikin lomba video terbagus tapi di Abnormal. Terus Indosiar dan lain-lain. Kita bikin video itu ikutan lomba dan sering menang. Videonya isinya apa tuh kalau boleh tahu Isinya waktu dulu itu? mah paling cuman sitkom-sitkom doang. Oh, oke. Terus Itu tuh itu berapa orang? Yang, oh itu mah lumayan agak Rame, banyak. oke, Rame. terus? Terus gak lama Kak Jong mikir kayak, yuk kita bikin satu project yaitu parodi Blackpink. Oke. Dulu tuh di YouTube parodi Blackpink. Di 2019 teh. 2019. Kita bikin namanya Dududu parodi, kan rame tuh yang Dududu gitu. Terus bikin, taunya tiba-tiba beberapa bulan naik videonya. Gara-gara mungkin cowok aneh botak bikin video Blackpink gitu parodi, tapi kan lagunya kayak emang disamain juga, terus liriknya juga sama, di hampir miripin video klipnya bahkan dan propertinya. Jadi orang lain tuh kayak, wah ini niat banget gitu bikin parodi Blackpink tuh. Pas udah gitu naik sampai sempat diundang ke Hitam Putih, ke TV-TV juga. Tapi gara-gara kita diundang Hitam Putih, jadi Hitam Putih udah nggak ada sekarang. Sebenarnya bukan gara-gara Jadi gara-gara kita kamu sih. ya? Enggak, saya mah nggak ngomong gitu. Ya kan nggak ada yang tahu ya. Nah, terus perpindahan dari si Dududu menjadi EJ-piece kumaha tah? Nah, dulu tuh kan di YouTube. Mm-mm. Corona, YouTube-nya terjun bebas. Jadi turun. Udah gitu kita coba bikin lah baru ngerambah ke TikTok. Di zaman pas COVID teh. Iya. Karena kan gabut ya kalau COVID. Kayak diem terus, mau syuting di luar tapi nggak bisa. Ya udah kita bikin di rumahan. Asalnya nggak dulu ke bocil yang kayak gitu. Kita tuh dulu bikin 2 kata lucu. Terus misalnya seperti waduh ditembak. Misalnya tank baju. Kan tank baju harus jadi tank baju. 2 kata lucu. Lumayan lah. Masuklah dikit. Terus kita bikin obrolan random. Terus wah banyak lah yang kayak gitu dulu. Tiba-tiba ada pas itu teh momen bocil ditanya-tanya, bocil interview, tahu kan misalnya? Iya kan suka ada gitu. di jalan-jalan itu. Iya, kan sering banyak yang kayak gitu. Iya. Kita teh mau bikin yang kayak gitu tapi gimana caranya beda. Soalnya kalau misalnya kita yang nanya-nanya jadinya nggak asik. Ayo udah cobain jadi bocilnya. Jadi bocilnya jadi yang ditanya gitu. Jadi yang ditanya misalnya kayu terbuat dari apa? Kasur. Ya kayak gitulah. Sebenarnya absurd.
EJPS tuh. Tapi nggak tahu disukain banyak orang karena mungkin menghibur. Udah bikin bocil, momen bocil, barulah ke ibu-ibu. Gara-gara ada momen ibu-ibu mandi lumpur. Jadi yang ibu-ibu nenek-nenek teh ada iya, banyak yang kan. waktu zaman-zaman Covid lah ya. Iya. Terus. Minta-minta gitu, minta koin. EJPS coba bikin, soklah cobain kita jadi ibu-ibunya, berani nggak? Ayolah cobain. Asalnya cuma ngevideo, kenapa ibu-ibu mau mandi lumpur. Kita tuh bikin karena anak saya mau bikin dufan atau apa kayak gitu. Taunya naik. Jadi ibu-ibu juga, jadi bocil naik, ibu-ibu naik. Cobalah kita terusin. Kayak emang coba kita bikin kingdomnya. Kayak bocil kan kita sampai bikin bajunya juga per orangnya. Ada sayapnya juga kayak bocil dulu kan. Bocil dulu pasti punya baju yang satu setel sama celana. Kita juga bikin. Ibu-ibu juga kita bikin kostumnya. Terus lanjut lagi ke jadi bapak-bapak, jadi kura-kura, jadi gadis spesial lah. Pokoknya itu sih hari awalnya mah EJPS sampai sekarang tuh. Jadi kalau dari di EJPS-nya itu sendiri ada berapa orang, Takang? Sebenarnya awalnya tuh ada EJPS tuh sebenarnya dibikinnya sama 3 orang. EJPS tuh arti EJPS tuh Ejong sama Napis. EJPS, Ejong Napis. Tapi gara-gara Napisnya mungkin ya udahlah. Sok we terusin ini EJPS baru ke Ejong nyomot satu-satu. Karena kan hari Napis mah uangnya lumayan banyak gitu. Hari yang dicomot mah kan keadaan ekonominya kurang. Jadi mungkin dibantu gitu. Udah gitu barulah bikin si EJPS ini teh ngambilin kameramen, terus editor dulu mah dah. Kita bikin video juga minjem kamera, laptop orang kita pinjem. Tapi yang penting mah tidak mencuri. Ya betul. Lebar Atau pahala. usahanya. Tapi kalau di EJPS ini berarti 4 kalau misalnya yang tampil ya. 4 orang. Jadi sebenarnya ya kalau mau ditanya EJPS-nya naon sih? Boy band kah? Atau naon sih? Jadi sebenarnya EJPS tuh makhluk hidup sebenarnya. Makhluk hidup yang bisa bertransformasi, kadang jadi bocil, kadang jadi emak-emak, kadang jadi kura-kura ninja gitu meren ya. Karena kita kan basicnya anak kabaret. Jadi bermain peran lah ya. Kita tuh suka pisan bermain peran tuh, jadi peran apapun kita masuk udah mah anak kabaret kan cepat observasinya. Terus coba cik ibu-ibu gimana ya, kita tuh pasti ngeliatin dulu ibu-ibu kayak gimana. Kita nyatet, oh ibu-ibu teh kalau ketawa teh Masya Allah kan kayak gitu ya. Aku enggak loh jadi gini ya. Kita sekarang kayak gitu kan maksudnya. Kita jadi gadis gimana, kita liatin gadis, terus liatin bocil. Karena ya basicnya emang semua anak EJPS itu anak kabaret. Bahkan kru dan di dalam EJPS semuanya anak kabaret. Terus pada saat menjadi ibu-ibu yang paling banyak ya kalau aku lihat tuh kayaknya jadi ibu-ibu ya. Itu teh kumaha sih kaidean anak karena relate banget sama ibu-ibu zaman now gitu. Maksudnya itu relate banget sama emak-emak apalagi di Bandung kali ya gitu ya. Eta kumaha sih terus bisa mungkin karena ngelihat gitu kali ya. Terus udah gitu bisa mencontoh teh kumaha biasanya tuh diskusi dulu kalian berempat terus bikin strategi atau bikin ini atau spontan aja gitu. Lebih ke sebenarnya kalau kayak gitu teh spontan. Tapi ide pertamanya dari Kak Ejong. Misalnya Kak Ejong bikin orang ngebahas tentang gunung kembarnya ibu-ibu namanya siapa. Kita teh bikin sendiri-sendiri tanpa ngasih tahu ke satu sama lain. Biar lucunya teh organik gitu. Bener kita bikin video, tak langsung lucunya teh di situ. Jadi nggak spontan langsung. Jadi bikinnya mah sendiri-sendiri tanpa dikasih tahu. Karena kalau misalnya settingan mah kan nggak rame ya. Jadi orang bakal beda nyebutin, ya. Orang bakal bilang ini jadinya nggak asik. Jadi disimpan dulu jawabannya tuh baru dikeluarin pas di video. Pas langsung di video, luar biasa ya. Terus udah gitu sampai sekarang masih suka nge-cover Blackpink? Untuk sekarang kita teh kan udah alhamdulillah banyak talent-talent juga. Ada Koko, ada Asya. Jadi yang masuk di si EJPS nih maksudnya? Di EJPS tuh. Jadi kita juga punya anak kecil yang mereka tuh ngeparodiin juga. Karena kalau misalnya EJPS yang keren-kerenan, orang lain menolak. Kamu mah cocoknya lucu. Jadi ibu-ibu gitu ya, cocok makanya namanya. kita kerennya teh ke EJPS yang lainnya. Yang Asya kan girl group itu.
mereka. Terus Koko juga kan jadinya girl band ya, karena banyakan gitu. Kita keren-kerennya di situ, nggak mungkin di Ejepis. Jadi Mas Bagus tidak ada tidak ada kesempatan untuk jadi keren-kerennya Iya, ya. makanya kalau di Jadilah kehidupan ibu-ibu luar, ya. nah kehidupan luar keren-kerennya mah nggak bisa. Kalau ngelihat kayak gini nih ya tampangannya ya, penampakannya ini anak motor banget, maco banget kan gitu ya. Tapi teman-teman coba lihat deh di kontennya. Konten-kontennya. Waduh, benar-benar pakai gamis, pakai kerudung yang benar-benar luar biasa banget. Gimana caranya? Kan pasti beda state tuh. Maksudnya saat jadi Mas Bagus yang anak motor sama jadi si emak-emak tanya, kumaha cara merubah state-nya? Sebenarnya kita tuh kayak apa ya? Misalnya saya pribadi pakai kerudung teh langsung beda we jadi ibu-ibu. Jadi langsung set gitu. Langsung kita pakai baju bocil langsung jadi bocil. Ini kayak kerudung tuh ya, coba ya kita coba kumaha berubah. Jangan atuh jangan. Jadi emang secepat itu perubahan anak-anak teh, saking emang anak kabaretnya gitu mungkin ya. Jadi bermain peran teh suka pakai kerudung jadi ibu-ibu langsung. Ajaib emang anak-anak. Luar biasa ya. Terus selama membuat konten, seberapa sering sih membuat konten teh? Kita seminggu bisa 3 kali, bisa seminggu full gimana. Tiap hari tah? Tiap hari bisa. Atau maksud satu hari dibablasin gitu? Kadang kita nyetok juga misalnya sehari kita bikin 10 konten. Jadi bikin misalnya 3 hari bikin 30 konten, sebulan teh tenang weh. Habis itu lele. Kayak bebas ya. Waduh, gaya. Tapi kadang kan ada brand. Iya, kadang ada brand-brand juga kan. Jadi kitanya syuting-syuting juga. Kadang yaudah weh konten sekarang mah bikin 3, besok 3 gitu dicicil juga. Tapi kita mah yang paling penting setiap hari upload 1 konten. Itu ininya gitu ya. Tapi kalau produksinya mah kadang dibablaskeun gitu seharian langsung. Terus Mas Bagus, kan kalau Ejepis tuh banyaknya kontennya konten-konten lucu gitu ya. Pernah nggak menghadapi kendala atau tantangan apa saat membuat konten lah? Yang apa ya kendala kita tuh palingnya karena kita seringnya kan syuting di jalan. Di jalan manapun kita syuting di situ. Jadi sering ada yang misalnya kita lagi syuting terus ada yang lewat, wah ibu-ibu gitu, padahal lagi take video. Jadi kan harus ngulang lagi. Terus misalnya kameramen itu ada tapi kita hafal tuh orang yang teriak nggak hafal sama Ejepis tuh? Bisa jadi tahu karena dia suka jadinya teriak gitu. Iya. Terus kan di jalan apalagi kalau di TikTok kan agak power gitu ya, kalau di jalan ada motor lewat kan bisa turun juga videonya. Makanya itu sih tantangan terbesar EJPS karena kita sering syutingnya di jalan. Jadi nggak tahu apa yang bakal kita hadapi teh. Misalnya tiba-tiba lagi syuting ada truk lewat, jadi kita harus nunggu dulu. Ulang lagi, sebenarnya itu sih. Makanya mood harus benar-benar dijaga. Terus pernah bosen nggak? Kalau dibilang bosen mah enggak sih, karena udah 6 tahun lebih kita tetap di sini gitu. Tetap barengan, tetap ngonten. Dan gini sih cara mengatasi bosan Ejepis. Kita mainnya di luar masing-masing. Jadi gak bareng nih, mainnya sendiri-sendiri nanti tapi pas ini ngumpul gitu. Karena udah enak di 6 tahunnya. Dia lagi ya gitu kan. Makanya kalau main, sok we rekam mana, sok bebas gitu. Makanya nggak bosan 6 tahun teh kalau ngonten terus teh. Udah mah emang di situ salah satu mata pencaharian kehidupan ini teh. Terus sekarang nih ya kan Mas Bagus udah, kalau di Bandung mah juga udah geus terkenal pisan ya. Maksudnya si Ejepis teh udah tahu lah gitu ya, kayaknya orang-orang teh si mama dipanggilnya naon sih, mama saha sih? Ibu-ibu spesial. Ibu-ibu spesial gitu teh. Nah, udah spesial pakai telur. Karetnya 2. Apa kan udah dikenal sebagai si ibu-ibu spesial tuh. Gimana sih rasanya, beda nggak sih Mas Bagus yang dulu dengan Mas Bagus yang sekarang sebagai ibu-ibu spesial yang sangat dikenal sama masyarakat luas? Beda banget sih. Kumaha karena beda. Kan pribadi gue tuh anak tongkrongan ya. Jadi biasa di jalan tuh gila-gilaan. Sekarang tuh nggak bisa, harus jaga image. Jadi berasa ya? Berasa bisa, misalnya tiba-tiba gue tuh lagi nongkrong, misalnya di kafe lagi makan. Terus banyak yang liatin itu sih itu. Sebenarnya nggak ganggu kan, agak noise gitu. Iya, kebayang sih benar-benar. Terus banyak juga yang jadi nanti misalnya ke acara
musik, acara apa, usik dikit, minta foto, usik dikit, minta foto. Tapi nggak di SG-in gini, jadi bingung fotonya buat apa. Ngapain gitu. Mungkin buat takutin tikus di Ya rumah bisa kan? jadi, tahu gitu kan? juga saya simpen foto saya di rumah. Biar nggak ada Tapi tikus. kalau misalnya ketemu gitu, misalnya di jalan sama para fans gitu, mereka suka pada ini gak sih? Kok gini sih gitu? Pasti, karena beda banget kan. Iya, dari ibu-ibu. ini kan bener-bener cowok maco motoran banget gitu. Karena emang kalau basic tapi motor hafal mereka. Hafal, nggak tahu karena hafalnya kenapa ya. Padahal geus dibedakeun gitunya, maksudnya yang satu makan jelas kerudungannya kan tutup begitu kan. Kadang apalagi kan kalau di jalan pasti pakai buff atau masker. Tapi mereka tuh bisa itu si Good, si Ejepis cina. Terus saya kadang cina Ejepis ya. Saya tuh cuman bisa ya gitu. Udah gimana lagi. Padahal di jalan gitu itu teh. Ya malu mah enggak karena udah hilang ya anak-anak teh malunya teh. Udah malu di panggung. Karena kan kalau di panggung ditontonnya sama banyak orang kan. Suka panggung juga? Suka, alhamdulillah. Panggung di mana wae tah? Dagoti House. Seringnya kalau kabaret di Dagoti House karena emang di situ tempatnya anak kabaret banget lah. Berarti kalau manggung itu bikin story gitu, maksudnya ada ceritanya gitu. Berapa lama biasanya, durasi berapa lama? Berapanya Wow? Sejam? Ente? 45 menitan. 45 menit tuh, jadi bikin story itu? Bikin, tapi kan beda sama teater. Kalau teater kan emang dari teks banyaknya terus mereka pakai vokalnya langsung. Kalau kabaret kan pakai mixingan, pakai audio, kita dubbing, kita ngedance. Dan lain-lainnya tuh dari mixingan. Itu kalau kayak perform gitu sebagai si ibu-ibu spesial ini? Enggak, kadang ya apapun ceritanya itu. Misalnya tiba-tiba jadi gas metana, jadi apapun itu. Jadi Lego, banyak. Bingung kan? Makanya. Saya bingung membayangkannya gitu kan. Gitu. Sama saya juga bingung sama saya. Lebih seneng bikin konten atau lebih seneng perform? Perform. Karena kehitungnya banci panggung lah. Pasti kalau ada panggung tuh pengen perform. Nggak tahu kenapa. Karena mungkin berinteraksi langsung kali ya sama itu serunya sama sih. penonton ya. Kalau misalnya bikin konten kan kita tidak berinteraksi langsung ya. Kita nggak tahu mereka ketawa atau enggak. Misalnya komen kan ketawa gitu padahal cuman kan nggak tahu dia ketawa atau enggak. Pernah nggak bikin konten yang flop? Flop. Maksudnya yang nggak akhirnya tidak nggak viral, bukan nggak viral ya, nggak rame lah gitu orang teh. Jadi naon sih meni gitu misalnya gitu. Sebenarnya kita tuh dari awal kan nggak tahu ini bakal viral atau enggak. Makanya kalau misalnya ketika viral atau enggak ya udah. Jadi nothing tulus lah ya. Nothing tulus kayak gitu. Tapi pasti banyak konten yang gak naik tuh. Yang naiknya juga banyak gitu maksudnya. Yang paling viral dari semua kontennya EJPis nih, maksudnya yang berempat ini nih, kalian yang berempat nih, yang paling viral yang mana? Yang mana? Yang bocil pertama. Oh malah yang bocil, bukan yang ibu-ibu spesial nih? Ibu-ibu juga ada. Jadi emang bocil, ibu-ibu pasti ada yang naiknya salah satu itu teh. Kalau bocil mah yang gara-gara bocil ditanya sama si om-om di mobil itu naik. Terus kalau ibu-ibu mah itu yang naik gara-gara kenapa mandi lumpur. Jadi EJPis tuh pas mandi lumpur kita juga nyobain live mandi lumpur tapi di jacuzzi hotel. Nyobain itu teh dan banyak yang nontonnya. Maksudnya ini lumpur dari luar gitu jadinya? Apanya? Di jacuzzi hotel kumaha lumpurnya dapat dari mana? Busa, kita memandi busa. Oh, ibu-ibu busa. elegan. Oh, jadi ceritanya sosialita gitu ya. Iya, ibu-ibu sosialita gaya. mandi lumpur padahal di jacuzzi pakai busa kan keren. Kebenaran ada villa yang lagi nge-endorse gitu. Wah, ada jacuzzi, kita live aja gitu. Seolah-olah mandi lumpur padahal mah mandi busa. Terus ya banyak gimmick-gimmickan lah gitu, seru sih. Untungnya. Ini luar biasa ya bisa punya ide, nepi kakak idean gitu maksudnya. Dari awalnya tadi di teater ya? Di kabaret. Di kabaret, awalnya di kabaret, terus udah gitu berawal dari si Blackpink. Sampai ke akhirnya ke si EJPis Entertainment ini. Iya. Gitu luar biasa banget ya perjalanannya sampai mendapatkan insight lah ya gitu untuk menjadi seorang konten kreator yang fokus di bocil, ibu-ibu. Yang paling utama ini ya, bocil sama ibu-ibu ya.
Kura-kura ninja mah tepati fokus lah ya. Ya, itu mah sampingan. Sekali-kali kita jadi kura-kura ninja, sekali-sekali jadi naon deui? Jadi gadis, jadi bapak-bapak PNS. Kan PNS tuh pegawai negeri spesial. Pokoknya kita semuanya spesial. Bapak-bapak PNS spesial, bocil spesial, ibu-ibu spesial, gadis spesial. Gara-gara kenapa disebut spesial? Pas bocil ada yang nge-komen, waduh meni rame ngelihat bocil spesial alias mungkin mereka mikirnya Down syndrome gitu. Jadi ngelihat kita teh kayak yang kayak gitu. Sebenarnya mau komen tapi nggak tega. iya. Sebenarnya emang ya gimana ya. Aduh, mau komen gak tega, akunya kumahanya, aduh ya Allah. Jadi aja kita ayo udah kagok kita jadi spesial gitu. Pokoknya jadi apapun jadi spesial, bocil spesial, ibu-ibu spesial, gadis spesial, kura-kura ninja gak spesial berarti. Kantor juga kita kan kantor kepala desa spesial. Oh, pokoknya PNS lagi spesial gitu. PNS-nya spesial, sampai yang bikin kopinya juga pakai baju PNS. Oh gitu di situ? Iya. Nah kalau teman-teman nih para penggemar pengen ketemu sama Mas Bagus Kumahata, boleh ke EJP's Coffee di Jalan Sri Tunggal nomor 4. Nah, bakal ada nobar-nobar di sana, terus banyak juga kopi-kopi yang enak, murce lah pokoknya. Tuh, yang mau foto-foto bareng sama Mas Bagus silakan datang ke Sri Tunggal nomor 4. Nomor 4. Nanti akunya kabur, mereka mau datang. Kumaha. Tapi datang ke sana request dulu mau jadi ibu-ibu spesial, bocil spesial, apa anak motor spesial. Kenapa nggak bikin anak motor spesial? Insya Allah bikin lah kayaknya. Next ya. Next. Berarti kalau misalnya viral aku komisi dong. Boleh. Kan nggak idean. Ide mahal sih. Ide Invoice-nya aja nanti kirim. Tolong ya diingat ya, tolong diingat. Terus Mas Bagus kalau misalnya sekarang kan ya berarti Mas Bagus kan maksudnya di dunia sosmed lah ya gitu. Di dunia sosmed bagaimana Mas Bagus berinteraksi sih sama follower-follower, sama netizen-netizen gitu kalau di sosmednya nih? Berinteraksi lebih ke misalnya kita bacain komen-komennya netizen gitu. Tapi tetap kita jadiin konten. Kayak gitu biar mereka pun dianggap sama kita teh bahwa ada interaksi satu sama lainnya teh. Terus kadang juga kita nge-live, terus off airan juga kan kita sering tampil di Bandung. Kebetulan kita juga tuh sekarang tuh lagi bikin proyekan mau tour keliling dunia. Amin. Waduh, amin. Indonesia, kita baru Indonesia. Gitu? Tapi sama kuburan, sama hidrokoplo, sama EJP's. Kuburan teh naon? Kuburan benteng, teng tong kayak gitulah. Jadi kita teh bakal perform ke kota-kota gitu. Biar kita teh dekat juga sama fans-fans kita yang di luar kota. Betul, karena mereka pasti seneng banget tuh. Dan ya saya juga seneng gitu ngehibur mereka karena kan jadinya kita perform di panggung sama mereka gitu, berinteraksi lebih dekat. Nggak kepengen bikin film layar lebar kayak Agak Lain kemarin itu kan keren. Siapa tahu ada produser yang nonton. Siapa tahu. Nah, siapa tahu. Ya, wow. Nomornya wow. Dipikirin nih ya gitu. Kayaknya lucu juga nih kalau. Sama anak kabaret, Bu, gitu. Boleh lah Wi, catat nanti Wi buat casting. Iya. Casting aman lah gitu. Bisa jadi kayaknya lucu. Kayak kalau kita lihat fenomena film Agak Lain kemarin kan sebenarnya begitu kan. Itu kan lebih ke komedi ya gitu. Dari 4 orang yang lucu banget sih kalau menurut aku, keren banget itu. Keren. Itu kan asik banget ceritanya jadinya gitu kan. Jadi sesuatu yang berbeda lah. Bener. Gitu kan, memberikan warna berbeda. Bisa. Terus kalau dari Mas Bagus sendiri Mas, apa proyek ke depan dari EJP's itu sendiri ataupun dari Mas Bagus sendiri? Ada nggak sih goals yang ingin dicapai atau mungkin proyek yang sedang dituju lah untuk ke depannya? Jadi EJP's itu sekarang bakal bikin album lagu. Wow. Karena kekontenan kita udah bisa lah ke handle. Nyanyi? Sendiri? Empat-empatan. Empat-empatnya. Jadi kita tuh sebenarnya udah punya 4 lagu. Wow, oke. Belum ada yang naik. Ya belum mungkin ya. Tapi kalau yang buat mau dengerin ada di semua digital platform musik kesukaan kalian. Bisa dengerin Jomblo, ada lagu kita Jomblo. Kalau mau dengerin nyarinya apa? EJP's Entertainment? EJP's Entertainment atau pas itu mah masih Blackjack ya wow. Masih Blackjack. Jadi kita tuh lagu pertama judulnya Lagu Pertama. Lagu pertama judulnya Lagu Pertama. Iya. Oke. Terus lagu terakhir judulnya Lagu Terakhir. Lagu kedua judulnya Lagu kedua. Enggak. Biar ke gue cek gitu. Lagu kedua tuh Jomblo, terus ada Masa Kecil,
Yang terakhir tuh kemarin apa sih? Be Mine. Terus kita bakal juga bikin lagu-lagu lainnya. Jadi kalau konsernya full lagu kita gitu. Keren, jagoan ya, berarti multi talent pisan ya teh. EJPis teh pengen kayak project pop sebenarnya. Oke, Bisa ngehibur arahnya juga. ke sana ya. Karena kan project pop dulu project bikin parodi kan. Iya. Pas project pop bikin lagu sendiri, EJPis juga pengen lah kayak kakak-kakaknya gitu. Luar biasa, pasti bisa dong, pasti Amin, bisa. Insya Allah pasti bisa. Oke, Mas Bagus, thank you so much. Kita ngobrolnya hari ini seru banget, banyak insight yang didapat. Kira-kira ada pesan apa khusus nggak buat teman-teman Hirarki Insight? Kata-kata berarti? Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Intinya mah jangan bingung besok mau makan apa, karena berarti kamu meragukan yang di atas. Itu sih. Oke. Speechless aku dari tadi hayang seri, kitanya tiba-tiba kata-kata mutiaranya begitu bijaksana. Nggak ada yang sesuatu yang gimana gitu yang ala itu kata-kata mutiara dari ibu-ibu spesial dari ibu-ibu spesial. Kalau dari bocil? Dari bocil mah jangan lupa main karena pas dewasa tuh berat. Asik, benar, setuju. Ada di lagunya masa kecil, dengerin aja. Oh, ya. Promo nih. Promosi, masuk lagi. Keren Mas Bagus, terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang ke podcast Hirarki Insight. Terima kasih sudah menginspirasi kita semua melihat bagaimana segala sesuatu itu sebetulnya bisa loh jadi konten gitu ya, asal bisa dikemas dengan baik. Terima kasih buat teman-teman, semoga menginspirasi untuk episode kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya.